Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 18 September 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengurai kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang dengan uji coba rekayasa lalu lintas. Uji coba yang dilakukan sejak 15 September 2025 telah menunjukkan penurunan kemacetan secara signifikan. Pada hari pertama uji coba, tercatat 474 kendaraan melintasi jalur yang direkayasa. Jumlah ini naik hampir 40% pada hari kedua menjadi lebih dari 600 kendaraan. Jika dalam evaluasi dinilai efektif, maka rekayasa ini akan diberlakukan hingga akhir Oktober 2025. Selanjutnya, progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai hingga minggu kedua September 2025 sudah mencapai 69,88%. Kemajuan proses pembangunan terlihat di Jalan Pemuda Rawamangun dan Jalan Pramuka Raya dengan pengerjaan pemasangan girder dan pengecoran jalur layang. Proyek ini dirancang untuk memperpanjang layanan LRT Jakarta sehingga akan memiliki total panjang lintasan 12,2 km. Kehadiran jalur ini diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan, memperkuat konektivitas, serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta menggelar ngobrol bareng Berita Jakarta di kampus Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta Timur. Mengusung tema transformasi transportasi Jakarta di era digital, acara ini menghadirkan narasumber dari Jaklingko, perusahaan IT Electronic Data Interchange Indonesia, dan juga pakar sistem transportasi. Dihadiri 100 mahasiswa, ngobrol bareng Berita Jakarta merupakan upaya sosialisasi program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menuju top 50 Global City. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan nilai transaksi Jakarta International Investment Trade Tourism and Smash Expo atau GITEX 2025 bisa tembus 14,9 triliun rupiah. Angka ini naik jika dibandingkan event GITEX tahun sebelumnya yang mencapai 12,9 triliun rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir dalam GITEX 2025 menyatakan event ini bertujuan membuat roda perekonomian di Jakarta terus berputar. GITEX 2025 bukan hanya menampilkan produk lokal seperti kuliner, fashion, furniture, dan kendaraan listrik. Namun juga menjadi ajang pertemuan bisnis antara produsen dengan investor, baik dari sektor swasta, BUMD, BUMN, pemerintah lokal, hingga internasional. GITEX 2025 juga menjadi ajang pertemuan bisnis antar supplier dengan pembeli dari sektor swasta, BUMD, BUMN, dan pemerintah lokal hingga internasional. Target transaksi mungkin berapa? 14 triliun lebih. Tahun lalu berapa yang pertama? 12,9, sekarang targetnya 14,9 triliun. Acara yang digelar di JCC Senayan hingga 21 September 2025 ini menghadirkan 463 stand dari dalam negeri serta perwakilan dari 21 negara sister city. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk memperkuat ekonomi biru yang berkelanjutan. Tidak hanya sampah, Jakarta juga masih memiliki harta karun lain, yaitu laut. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada acara PEMSI Network of Local Government Forum 2025 di Jakarta Pusat. Pramono menjelaskan Jakarta memiliki wilayah laut seluas 6.977 km persegi dengan garis pantai 120 km serta 113 pulau. Ini menjadi potensi besar untuk menghadirkan wisata bahari berstandar internasional.
dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi biru yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Posisi strategis Jakarta sebagai ibu kota negara maka harus menjadi hal yang harus kita jaga bersama untuk perkembangan Indonesia ke depan. Pemprov DKI Jakarta mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management atau ICM melalui skema Sustainable Development Strategy guna mensinergikan tata ruang, pengendalian banjirop, serta pengelolaan pulau kecil. Pramono menambahkan bahwa restorasi ekosistem juga dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut untuk solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon. Sementara warga di Kepulauan Seribu akan diberdayakan melalui ekowisata bahari serta pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta, khususnya mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan pendidikan dan belum terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, Dinas Pendidikan DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran tahap 2 tahun 2025. Pendaftaran dibuka mulai 18 hingga 22 September 2025 khusus bagi pendaftar baru. Untuk informasi lebih lanjut, warga Jakarta dapat memantau akun Instagram @upt.p4op, layanan WhatsApp pengaduan di 0852 1124 7089 serta laman resmi p4op.jakarta.go.id/kjmu. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 19 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.